Pak Yuli. Ini nanti materi ketiga dan keempat mau langsung atau nanti di sela-sela ada diskusi dulu? Langsung saja nggak apa-apa. Langsung, oh baik. Ya kalau begitu monggo saya serahkan sepenuhnya waktunya ke Pak Yuli. Monggo. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Yani dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih bersama bergabung di agenda ini. Saya akan menyampaikan ada dua materi yang dipercayakan ke saya. Yang pertama kita bicara tentang SOP, yang kedua kita bicara tentang terkait dengan bagaimana kita akan menyusun RPS dalam pembelajaran ini. Jadi saya akan share materi. Saya memulai dari satu pemahaman tentang SOP atau Standar Operating Procedure pada pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh, sebagaimana kita semua tahu bahwa sekarang ini yang namanya penjaminan mutu itu menjadi faktor penting dalam proses pembelajaran kita. Hampir setiap saat kita selalu ditanya tentang dokumen mutu. Hampir setiap kita ditanya apakah dokumen mutu kita lakukan atau tidak. Sehingga seluruh kegiatan yang kita harus siapkan untuk pengembangan kurikulum sekalipun itu juga harus dipikirkan dokumen mutunya. Dalam konteks pemahaman penjaminan mutu, yang disebut mutu adalah apabila penyelenggaraan pendidikan tinggi kita itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kita mengelola prodi, mengelola fakultas itu apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh siapa, standar yang ditetapkan oleh SNPT, dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi kita. Ringkasnya Bapak Ibu, ringkasnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi kita dianggap bermutu apabila kita sudah bekerja sejalan dengan SNPT yang pada akhirnya kita rumuskan dalam SPMI, dan sejalan dengan SPMI kita yang di dalamnya adalah ada standar-standar tambahan. Nah, kemudian dalam konteks SPMI, ada beberapa dokumen yang harus kita memang siapkan. Yang pertama, kebijakan mutu. Kebijakan mutu ini lebih ke arah adanya dokumen yang bersifat konseptual, adanya dokumen yang bersifat ke arah tujuan dan strategi dari sebuah proses yang ingin kita usulkan. Nah, dalam kebijakan mutu umumnya adalah adanya renstra, mulai dari renstra perguruan tinggi, renstra fakultas, dan renstra prodi. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah kita sudah punya renstra perguruan tinggi? Sudah. Apakah kita sudah punya renstra fakultas? Mungkin sudah. Apakah kita sudah punya renstra prodi? Sebagian kampus yang pernah saya dampingi mengatakan belum. Apa harus ada? Jawabnya ya. Jika kita mau sejalan dengan apa yang diminta pada evaluasi diri program studi, berarti kita harus siapkan renstra prodi. Meskipun secara substansi tidak selengkap renstra fakultas, dan itu ada dokumen kebijakan mutu. Jadi di dalam renstra perguruan tinggi, fakultas dan prodi harus tercantum yang namanya MBKM kita. Lalu ada formulir mutu. Jadi ketika kita punya dokumen mutu, kita harus mencatat apakah standar, apakah prosedur itu kita jalankan. Bukti menjalankannya apa? Ya ada formulir tadi, kita catat. Hanya kita centang saja, jawab ya atau tidak, dan sebagainya. Ada dokumen manual mutu. Namanya juga manual, atau ada yang menyebut juga standar manual mutu, maka dia berisi panduan atau pedoman atau petunjuk atau cara kerja secara internal dalam menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan standar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bekerja menyusun LED, setiap kriteria itu ada bagian
subbab yang namanya penjaminan mutu. Di subbab penjaminan mutu itu terumuskan manual mutu. Bapak Ibu pasti ditanya adanya PPEPP. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengembangan. Setiap kriteria butuh itu. Nah, itu di manual mutu. Kemudian standar mutu. Standar mutu lebih ke arah kita tetapkan standar. Kita tahu standar mutu itu ada 8, ada 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar PKM, ditambah standar tambahan atau indikator kinerja tambahan. Kalau di LED namanya indikator kinerja tambahan, kalau di SPMI namanya standar tambahan. Yang mana standar yang kita buat untuk MBKM itu bisa masuk di sini. Bisa masuk sebagai standar tambahan. Lalu ada prosedur mutu, bagaimana mengurutkan urutan langkah, proses, tahapan yang kita harus lakukan. Atau umumnya disebut sebagai SOP, Standard Operating Procedure. Nah, prosedur mutu inilah yang sudah saya berikan contoh, ada 1 standar kalau nggak salah, dan ada 3 prosedur. Silahkan Bapak Ibu persani, cermati. Itulah yang harus kita siapkan untuk semua sektor-sektor yang kita akan bentuk. Ini adalah hal yang mendasar yang harus Bapak Ibu persani. Pengetahuan tentang ini tidak cukup hanya pada level penjaminan mutu saja, tetapi Bapak Ibu pimpinan juga harus berkenan untuk memahami, Bapak Ibu dosen juga berkenan untuk memahami standar yang ditetapkan itu apa saja, standar yang memang kita miliki itu apa saja, berkenan untuk mersani itu. Sehingga apa? Sehingga tujuan kita tercapai bahwa semua yang ada di perguruan tinggi itu memahami yang namanya SPMI. SPMI itu tidak cukup hanya kepala penjaminan mutu, tetapi setiap dosen kalau perlu harus menguasai itu. Karena yang diatur oleh SPMI bukan kepala penjaminan mutu, bukan Pak Rektor, tetapi seluruh stakeholder di dalamnya. Bapak dan Ibu semuanya, sedikit pengetahuan juga bahwa yang namanya SPMI, kemudian adanya standar-standar itu juga tidak lepas dari laporan evaluasi diri kita nanti ketika akreditasi. Ini gambaran posisi-posisi standar dan posisi-posisi kriteria yang mana di dalamnya terumuskan secara utuh, secara lengkap, dan ditanyakan bagaimana pelaksanaannya, terkhusus pada MBKM, terkhusus pada kriteria 6, pendidikan. Di sana ada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, dokumen mutu pada MBKM itu dalam konteks ini saya siapkan standar dan prosedur mutu. Pertama untuk apa? Menjadi panduan bagi pengelola, dosen dan mahasiswa, dan mitra untuk pelaksanaan MBKM. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ketika nanti kita akan jalankan ini, jelas tadi disampaikan betul, harus kita pegang SOP-nya. Ada standarnya, ada prosedurnya. Siapa yang buat? Ya memang idealnya yang buat adalah bagian penjaminan mutu. Tetapi kalau penjaminan mutu membuat semua prodi juga kasihan, sehingga yang buat ya memang harus setiap prodi. Karena di penjaminan mutu tidak harus menguasai semua proses yang ada di setiap prodi. Memang harus ada standar, tetapi pada praktek di lapangan itu berbeda-beda. Sehingga memang akan jauh lebih baik penjaminan mutu berkoordinasi dengan prodi untuk membuat standarnya masing-masing. Kenapa? Bisa saja setiap prodi itu membuka sektor yang berbeda-beda. Akan jauh lebih baik memang ada prodi itu punya sektor yang terintegrasi. Saya contohkan, saya sekarang ini adalah diminta menjadi koordinator untuk MBKM seluruh fakultas, ada 10 prodi. Saya harus klasifikasi sektor-sektor mana yang bisa dimasuki oleh prodi-prodi yang lain. Harusnya memang semua, tetapi kan ada sektor-sektor yang spesifik yang tidak bisa dimasuki oleh prodi yang lain. Jadi, Bapak dan Ibu, betul langkah besar, butuh kinerja yang besar,
perlu butuh sebuah kebijakan yang besar, bagaimana memulai penyusunan kurikulum ini, karena tidak sekedar jadi kurikulum, tapi jadi kurikulum dilaksanakan oleh semuanya, oleh dosen, oleh mahasiswa, oleh pengelola, semuanya berjalan secara beriringan. Sebagaimana saya sampaikan di depan, bahwa standar dan prosedur nanti akan menjadi tambahan sebagai standar dalam standar tambahan atau pada standar perguruan tinggi. Kita tahu di gambar tadi ada 8 standar penelitian, 8 standar PKM, dan 8 standar pendidikan, yang ini semua 24 standar ini ada miliknya dari pemerintah. Tugas kita cuma menambahkan standar yang ada di kita. Kalau di dalam LED disebut sebagai indikator kinerja tambahan, ditambahkan ke sana. Jika kita membuat 8 sektor misalnya, berarti kita sudah punya minimal 8 standar tambahan. Jika kita buat 4 sektor, minimal ada 4 standar tambahan. Sehingga jumlah kita 24 plus 4. 24 standar dari pemerintah ditambah 4 standar kita menjadi 28 standar. Sudah memenuhi ketentuan pemerintah. Bapak dan Ibu, dokumen standar dan prosedur yang dibutuhkan pada MBKM itu yang pertama adalah dibutuhkan oleh mahasiswa dalam mengambil mata kuliah MBKM. Jadi ketika kurikulum jadi belum selesai langsung diterapkan. Bapak Ibu harus sosialisasikan ke mahasiswa, sosialisasikan ke dosen, sosialisasikan ke stakeholder kita, baik itu stakeholder, mitra, sektornya. Mereka harus paham semuanya. Nah, tugas siapa? Jadi sudah banyak pertanyaan. Tugas siapa yang membuat dokumen SPMI-nya? Tugas siapa yang mensosialisasikan? Tugas siapa yang mengimplementasikan? Lalu Bapak dan Ibu, dosen dalam melakukan pembimbingan mata kuliah MBKM juga butuh semua ini. Dosen tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya panduan, tanpa adanya standar, tanpa adanya prosedur. Contoh sederhana, bagaimana menilai mahasiswa yang mengambil MBKM? Bagaimana menilainya? Kan harus ada standar penilaian. Materi apa yang saya sampaikan? Harus ada standar pembelajaran. Jadi, cukup panjang memang harus kita persiapkan. Jadi, saran saya setelah kita selesai hari ini, saran saya kita buat satu grup, yang di dalam grup itu kita bisa berdiskusi, kita harus bagaimana. Ya, memang pintu pertama dibuka adalah adanya SK Pak Rektor dulu. Pak Rektor memberikan SK untuk menjalankan ini, baru kemudian setiap fakultas, setiap prodi mulai bersama-sama menyusun. Apakah ada sektor yang integrated antar prodi, atau prodi masing-masing membuat sektor sendiri-sendiri, itu kembali ke kebijakan. Boleh buat sendiri-sendiri, boleh bersama-sama, karena kan multisektoral. Kemudian tendik itu juga butuh loh Bapak Ibu. Untuk apa? Ya memasukkan mata kuliahnya kan. Kan nanti harus tertulis di PDPT, harus tertulis di kurikulum, tertulis ke sistem informasi akademik kita, mahasiswa mengambil, mahasiswa menjalankan itu. Modelnya apakah nanti offline atau online semua. Model pembelajaran bagaimana harus kita diskusikan, apakah ada tatap mukanya atau konsepnya sama. Ketika ngambil, mahasiswa ambil buku panduannya, di situ tertulis proyek yang harus dia lakukan, lalu dia mulai bekerja. Setiap minggu ada bimbingan, setiap bulan atau minggu ada diskusi tidak harus bertemu, bisa saja lewat email, bisa online dan sebagainya. Dirancang itu. Lalu mitra kerjasama kita. Bapak Ibu, MBKM nggak akan berjalan baik jika tanpa ada mitra kerjasama. Mitra kerjasama kita bisa mitra pemerintah, bisa mitra perguruan tinggi, bisa mitra sekolah, bisa mitra yang lain. Harus ada kesepakatan dan mitra, apa yang akan kita lakukan dan apa yang mereka dapatkan. Jadi itu hal yang harus diputuskan dan disepakati di awal.
itu butuh standar, butuh prosedur. Cukup belum? Itu semua nanti dipertanyakan di LED kriteria 6. Bagaimana membuat standarnya? Ini adalah tahapan membuat standar yang saya coba buatkan ke Bapak Ibu, contohkan. Nanti kita bisa kembangkan, kita tuliskan seperti yang kita butuhkan, yang dimulai. Yang pertama kita pilih proses yang akan kita standarisasi, kemudian kita cari referensi standar yang sejenis agar lebih mudah kita rumuskan pemberlakuannya, apakah standar ini berlaku pada satu universitas, hanya satu fakultas saja, atau satu program studi saja, ini kita tetapkan. Kalau MBKM sebaiknya bagaimana? Ya harusnya memang pada level universitas, tetapi apabila prodi dan fakultas punya ciri-ciri spesifik yang harus masing-masing berjalan, tidak apa-apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, jangan lupa kita juga butuh prosedur. Kita harus pilih, pertama, prosedur ambil SKS. Kedua, prosedur memulai pekerjaan. Ketiga, prosedur untuk misalnya penilaian. Keempat, prosedur dan sebagainya. Kita tetapkan prosedur-prosedur ini. Semua prosedur kita tulis di manual mutu, kita sahkan. Lalu kita tetapkan ruang lingkup prosedurnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap prosedur tadi, terkait dengan koordinatornya siapa yang bertanggung jawab, kemudian acuannya apa, acuan prosedurnya tadi, apakah acuannya dari SNPT, acuannya di SPMI, dan sebagainya, ada rincian prosedur atau rincian aktivitas atau pekerjaan, dan yang terakhir jika dibutuhkan adalah lampiran-lampiran apa yang dilampirkan pada dokumen prosedur. Sehingga Bapak Ibu yang namanya prosedur akan banyak sekali nanti. Ada prosedur untuk mahasiswa mengambil SKS-nya, prosedur mahasiswa untuk mengambil menetapkan dosen pembimbing, prosedur mahasiswa untuk mulai bekerja di lapangan, prosedur pembayarannya. Nah, kemudian formulir SPMI. Jadi di samping ada standar, ada prosedur, ada juga formulir untuk melaksanakan SPMI. Jadi kembali ke dokumen standar yang kita buat, kemudian kita rumuskan pernyataan standarnya juga dalam bentuk formulir, kemudian kita tunjukkan di mana upaya peningkatan mutu standar yang ada pada formulir tadi, kemudian kita rumuskan pernyataan peningkatan standar. Terakhir adalah referensi apa atau lampiran apa yang kita lampirkan pada formulir SPMI. Catatan ke Bapak Ibu bahwa hampir 100% perguruan tinggi yang saya dampingi itu memiliki SPMI, tetapi tidak lebih dari 30% memiliki formulir SPMI. Tidak lebih dari 20% mengisi formulir SPMI. Padahal ketika Bapak Ibu akan visitasi, akan ditanya, mana SPMI-nya, mana formulirnya sudah diisi belum? Itu jelas pasti ditanya. Sehingga ini menjadi catatan bahwa ketika kita membuat MBKM, ya kita kompliti semua dokumen yang dibutuhkan. Mulai dari standar, prosedur, formulir, kita lengkapi semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, jika kemudian kita jalankan kurikulum itu, kita jangan lupa MONEF. MONEF itu ada bagaimana kita mengumpulkan, menganalisis informasi, kemudian secara sistematis kita kaitkan dengan Tridharma, sehingga kita bisa ke depannya sempurnakan kegiatan-kegiatannya. MONEF, dengan MONEF lah kita juga bisa evaluasi. Apakah pencapaian tujuan dari CP itu bisa tercapai atau tidak. Apakah peningkatan kualitas dari proses pembelajaran di MBKM itu tercapai atau tidak. Jadi, Bapak dan Ibu, monitoring dan evaluasi itu wajib dilakukan. Kapan? Berkala. Kapan? 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau kurikulum umumnya 2 tahun ke atas sekali. Tetapi kalau MONEF tentang pembelajaran, bisa per semester, bisa per tahun. Jadi, Bapak dan Ibu, mengelola MBKM tidak sesimpel membuka kurikulum, anak-anak belajar, selesai. Tetapi juga punya mekanisme SPMI yang tidak bisa dianggap sepele, dan ada juga mekanisme MONEF-nya yang dipastikan akan bisa berjalan dengan baik. Lalu tujuannya apa sih?
ya agar apa yang kita rumuskan pada SPMI, apa yang kita janjikan di Renstra, apa yang kita tulis di Renov atau di program kerja itu tercapai. Nah, Bapak dan Ibu, pada event inilah kita sama-sama mengevaluasi. SPMI kita sudah terlaksana belum? Renstra universitas, fakultas, prodi kita sudah kita jalankan belum? Bahkan yang lebih pendek, Renov, Renstra 1 tahunan, atau program kerja, itu sekedar ada atau benar-benar kita lakukan. Itu menjadi evaluasi kita. Kemudian kita butuh juga menilai pola kerja kita, VMTS kita tercapai atau tidak. Jadi kemajuan proses pembelajaran kita itu akan semakin terukur. Apa sih manfaatnya? Bapak dan Ibu, manfaat monitoring dan evaluasi adalah untuk apa? Terutama monitoring adalah kalau Bapak Ibu, yang paling singkat dan paling mudah adalah Bapak Ibu menuliskan PPEPP yang ada di LED. Itu paling mudah, paling singkat, dan paling pasti kita lakukan. Lalu kita juga tuliskan di LED akuntabilitas kinerja kita. Bukti konkret kegiatan kita terkait dengan langkah-langkah penjaminan mutu berikutnya. Kan harus berkelanjutan. Aspeknya apa? Masukan yang dibutuhkan Tridharma, Bapak Ibu. Masukan yang dibutuhkan Tridharma itu masukan yang dibutuhkan oleh pendidikan apa, penelitian apa, PKM apa. Kita butuh aspek itu. Kemudian fungsi monitoring adalah untuk melihat apakah proses atau aktivitas dalam kegiatan Tridharma kita itu sudah sesuai dengan yang kita rancang, lalu tahapan-tahapan prosesnya sudah benar, metode pengembangan sistem semuanya sudah dilakukan dengan baik. Karena Bapak dan Ibu harus saya sampaikan dalam penyusunan LED, Bapak Ibu akan menyusun yang namanya aspek monitoring evaluasi itu juga di dalamnya ada kepuasan pengguna mitra. Dan yang kedua adalah pelaksanaan indikator kinerja tambahan. Itu semua butuh monitoring dan evaluasi, butuh menyajikan data, butuh menganalisis, biasanya kemudian kita terukur itu diukur dengan analisis statistik, validitas, dan reliabilitas. Sudah kita lakukan belum? Itu semua. Nah, jika tahun depan akan reaktivasi, dari sekarang harus kita pikirkan itu. Lalu manfaatnya apa? Ya memperlihatkan mana yang berhasil, mana yang gagal. Apakah target tahun ini satu dosen satu publikasi internasional berhasil? Satu dosen satu Scopus berhasil enggak? Jika tidak berhasil, di bagian mana kita harus pikirkan perubahan pengelolaan? Apakah itu yang tidak berhasil di prodinya, atau pengelolaan dari SDM-nya, atau pengelolaan LPPM-nya? Itu semua harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Kenapa harus sejauh itu sih? Kita kan bicara tentang MBKM, kita bicara, ingat, kita bicara sektor. Ketika kita gagal publikasi, sementara kita membimbing, membina mahasiswa sektor riset, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan jurnal nasional atau internasional sekalipun pada mahasiswa kita saja tidak berhasil mencapai itu. Jadi Bapak dan Ibu, itulah kita perlukan evaluasi seluruhnya, seluruh proses kita evaluasi, ada mekanisme monitoring dan evaluasi. Pak, bolehkah itu saya lakukan melalui AMI? Tidak masalah, apapun modelnya. Dievaluasi dimonef melalui AMI, kemudian dievaluasi melalui rapat tinjauan manajemen, lalu ada di PTK. Tidak masalah. Yang penting prosesnya ada dan ada dokumennya. Ya tujuannya adalah untuk apa? Ya untuk memastikan bahwa ada pengelolaan dana Tridharma yang kita sudah berhasil atau kita tidak berhasil. Kalau berhasil harus kita apakan, kalau tidak berhasil kita harus bagaimana. Lalu ketika
berjalan, Pak Rektor harus mengambil keputusan, oh misalnya bagi yang dosen publikasi bagus saya beri insentif, ya keputusan itu yang diambil untuk meningkatkan kinerja dosen dalam publikasi misalnya. Karena kan ini lebih ke arah bagaimana keputusan diambil terkait dengan pelaksanaan proses MBKM. Gambaran sederhana dan singkat terkait manajemen mutu dalam pembelajaran di MBKM. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara standar operating procedure, kita bicara standar mutu dalam proses MBKM, kita tidak bisa lepas dari SPMI. Kita tidak bisa lepas bagaimana prodi menjalankan SPMI. Kita tidak bisa lepas juga bagaimana lembaga penjamin mutu itu melakukan monitoring evaluasi seluruh proses di 24 standar plus tadi. Itu sedikit gambaran dari saya ke Bapak Ibu terkait bagaimana kita menyusun dokumen mutu terkait MBKM. Terima kasih waktunya. Baik, untuk materi ketiga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sri Yulianto. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chatting, silahkan disampaikan kalau sudah ada pertanyaan terkait materi ketiga tadi. Ini langsung kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pak Yuli, masih ada tidak? Baik, Sembari ini ada materi yang menjadi semacam gongnya karena kita bicara RPS, Bapak Ibu. Nah, RPS yang bukan hanya Bapak Ibu saja, saya membawakan RPS ini sudah beberapa kali, tetapi semuanya memang mengeluh, termasuk di prodi saya pun juga langsung teriak, Pak, RPS ada yang lebih susah, enggak selalu begitu. Dan memang ya begitulah, saya hanya menjalankan semua yang diminta oleh pemerintah, ya isinya begitu. Baik, saya akan sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita susun yang namanya RPS untuk MBKM. Bapak dan Ibu semuanya, memang kalau kita bicara RPS itu kalau sesuai SNPT itu sederhana loh Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita bicara SNPT, simpel sekali. Nah, yang membuat tidak simpel adalah ketika kebijakan kurikulum berkembang dan berubah. Sehingga semua yang dirumuskan RPS yang dirumuskan pada SNPT itu juga harus bertambah karena tertulis adalah minimal terdiri dari unsur ini. Sehingga kita oleh pemerintah bisa dikembangkan lebih luas lagi. Nah, RPS itu dirumuskan oleh pemerintah di SNPT, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, setiap prodi harus punya. Setiap mata kuliah harus tersedia RPS-nya. Bapak Ibu masih tenang karena belum MBKM. Persoalannya ketika Bapak Ibu Pak Rektor hari ini dikeluarkan SK MBKM, berarti berapa mata kuliah yang harus di MBKM-kan seluruh prodi? Siapa yang bertanggung jawab? Kan persoalannya itu. Nah, jadi sekarang tenang saja karena apa? Pak Rektor belum meluncurkan perintah instruksi untuk MBKM. Jadi sesusah apapun luas-luas saja. Tetapi ketika Pak Rektor siang ini keluarkan SK, selesai semuanya sudah. Ketenangan, kenyamanan selesai dan kita harus mulai bekerja keras. Bapak dan Ibu, RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang memang untuk memastikan CP tercapai. Dan RPS itu memang mengarah pada apa yang bisa dicapai oleh mahasiswa oleh pembelajaran itu, bukan apa yang bisa kita kerjakan, karena sekarang ini semuanya berbasis pada student centered learning. Apa yang bisa dicapai oleh mahasiswa? Bahkan RPS itu memang dalam aturannya dibuat untuk memandu mahasiswa agar belajar, untuk mencapai CP-nya. Dosen sebagai apa? Fasilitator. Bapak Ibu, kita semua masih ingat ketika zaman kita belajar mungkin modelnya berbeda, tidak senyaman sekarang mungkin dengan berbagai nilai kita yang kita dapat dulu, mungkin ada banyak nilai C yang harus kita dapatkan dan kita nggak mau ngulang lagi karena mungkin waktu itu kalau mungkin pemikiran CP kita ya cuma segitu mungkin berpikirnya begitu. Tetapi waktu itu memang cara dosen melakukan pembelajaran memang sangat berbeda dengan sekarang. Kita sekarang lebih pada fasilitator. Apa yang mahasiswa butuhkan kita ada, apa yang mahasiswa ingin lakukan kita sediakan caranya. Dan itu kita harus susun dalam RPS. Nah, Bapak dan Ibu, dengan RPS lah itu menjadi panduan kita untuk melakukan proses pembelajaran. Apa unsur pembentuk RPS? Seperti saya sampaikan, unsurnya sedikit.
sebagaimana ada yang di Permendikbud. Nama prodi, kode mata kuliah, semester, dosen pengampu, sampai CP-nya apa, bahkan sampai hanya pada capaian pembelajaran lulusan saja, kemudian kemampuan akhir apa dan sebagainya. Hanya sedikit sampai metode pembelajaran, kemudian sampai referensi hanya 9 item saja. Tetapi dengan adanya MBKM semuanya menjadi berubah. Kenapa? Karena ada bentuk pembelajaran yang berbeda yang harus kita terapkan. RPS ini berjalan, yang lama berjalan, itu kan karena sebagian besar kita, termasuk saya, melakukan pembelajaran dengan bentuk pembelajaran kuliah responsi tutorial. Itu saja. Kita selalu berfokus pada kegiatan proses belajar, terstruktur, penugasan mandiri. Kita berfokus pada 3 hal ini. Tetapi kita jarang menggunakan yang B, sebagian yang C, sebagian kita juga lakukan, tapi juga ada yang sebagian jarang. Nah, pada MBKM ini justru dituntut kita mengoptimalkan, memperbanyak yang C. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati di materi pertama, Bapak Ibu hanya punya hak mengajar sampai semester kelima loh, jangan salah loh ya. Kita mengajar hanya sampai semester kelima. Setelahnya bukan hak kita, ibaratnya begitu. Prodi punya hak, kalau itu dari panduannya Mas Menteri mengatakan, Prodi punya hak sampai semester 5 saja. 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu memang sudah menjadi kewenangan apakah dia belajar di Prodi lain satu PT, atau di Prodi lain, atau Prodi yang sama di PT yang berbeda, atau di lembaga yang lain. Memang itu faktanya. 5 semester itu Bapak Ibu mau isi yang mana bentuknya, itu terserah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang mengajar. Apakah dengan kuliah responsi tutorial, atau dengan seminar, atau dengan praktikum, dan sebagainya. Jadi, Bapak Ibu kalau mengajarnya lebih dari 5 semester, mungkin mohon maaf, mungkin Pak Rektor bisa memberikan warning barangkali, ayo Bapak Ibu, ada yang sampai semester ke-6 masih tatap muka loh misalnya. Memang haknya demikian. Nah, memang sih Bapak Ibu, pemerintah memang menegaskan ada 2 jalur yang bisa kita ambil. Jalur pertama semuanya full reguler. Jadi mahasiswa nggak ambil MBKM sama sekali, boleh nggak? Boleh saja, dijamin oleh negara. Tetapi ada jalur kedua yang mahasiswa belajar sampai semester 5, 6 seterusnya memang di tempat yang lain. Di tempat kami di UKSW memang hanya pakai 1 jalur saja. Tidak ada yang reguler. Mahasiswa dari awal, dari 2017 sudah kami terapkan sampai semester ke tahun ketiga. Kami trimester sampai tahun ketiga dia belajar di kelas, kemudian di kelas dan lab maksudnya, kemudian tahun keempat full dia harus di luar. Nah, sekarang Unisri mau bagaimana? Bentuk mana yang kita terapkan? Apakah kita tetap berpegang pada kuliah, responsi, tutorial, seminar, dan sebagainya? Atau kita, oke lah, misalnya semester ini mahasiswa saya minta untuk menyiapkan paper, lalu setiap minggu menyeminarkan, kita buka seminar. Misalnya kalau ada hari setiap minggu pertemuan itu ada 2 mahasiswa yang harus seminar, memaparkan hasil tulisannya. Ada diskusi di situ. Di situ kita menilai papernya, kita menilai presentasinya, kita menilai bagaimana dia berdiskusi misalnya. Boleh nggak? Boleh saja, 100 menit loh. Kegiatan itu bisa 100 menit, kalau nah bisa juga kalau dia dilakukan dengan sendiri bisa 70 menit. Jadi kita bisa 170 menit melakukan proses itu per SKS-nya. Kalau Bapak Ibu mengajar 3 SKS, 170 kali 3 bisa dibayangkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah menurut saya, kalau Bapak Ibu bertanya ke saya, Pak Yul lebih suka yang mana? Saya jujur lebih suka yang MBKM. Kenapa? Saya banyak waktu luang untuk rekognisi. Jujur saya katakan. Betul. Waktu pembelajaran di kelas saya menjadi sangat sedikit. Itu pun hanya mata kuliah yang wajib di kelas karena ada praktikumnya. Sisanya mata kuliah yang non-praktikum, anak-anak benar-benar saya arahkan ke pembelajaran di lapangan. Saya minta mereka buat paket-paket proyek, kemudian mereka untuk bekerja di luar, kemudian setiap minggu kita progress report masing-masing, mereka melaporkan, saya menilai apa yang sudah dicapai. Jika kurang saya berikan, tolong tambah bagian ini, nanti saya tambah nilai. Bagian ini, nanti saya tambah sekian persen misalnya. Setiap minggu begitu. Jadi apa? Kita bisa mengukur pertumbuhan progres dia setiap minggu. Tetapi jangan lupa, setiap minggu harus ada CP yang kita ukur.
Kita harus cermat. Yang sebelumnya dia tidak kenal tentang pokok bahasan itu, dia menjadi kenal tentang bahasan itu. Yang sebelumnya pokok bahasan itu hanya 1-2 paragraf, dia menjadi 1 subbab menjadi itu. Itu kita harus cermati itu, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya blended learning maka muncul RPS yang berbeda. Bapak Ibu harus menuliskan di samping ada nama prodi yang tadi harus ada capaian pembelajaran lulusan, ada harus capaian pembelajaran mata kuliah, ada dituliskan bahan kajiannya, dituliskan sub CPMK-nya, ada kriteria atau indikator yang akan dicapai pada proses pembelajaran dalam konteks kognitif dan knowledge, kemudian ada bahan kajian per pertemuan, ada sampai ke skala penilaian kita sajikan. Bapak Ibu sambil mencermati ini bisa meresani yang contoh yang saya berikan. Rumit, iya. Rumit, iya. Tetapi memang saat ini itu bukan beban kita, ini kan kita masih proses pembahasan. Tetapi setelah agenda ini selesai, kuncinya adalah di SK Pak Rektor kuncinya. Setelah Pak Rektor keluarkan SK, maka kenyamanan, ketenangan kita selesai. Sehingga kita harus bekerja keras, menyusun kurikulum sampai RPS setiap mata kuliah yang kita akan kerjakan. Nah, ini semua Bapak Ibu, ya nanti saya akan share juga ke Bapak Ibu tentang dokumennya. Kemudian saya akan share ke dokumen yang sudah saya share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu juga silahkan monggo untuk melihat dokumen tadi. Saya akan share ke Bapak Ibu dokumennya, sebentar saya buka dulu. RPS. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh mata kuliah yang saya buat, memang isinya full riset memang. Pertama kita harus tuliskan CP yang dititipkan atau dibebankan pada mata kuliah. Ada sikap saja, maaf. Kemudian ada CP pengetahuan. Nah, kita dapat dari mana ini? Ya dari matrik tadi. Kalau kita nggak buat matrik, ini nggak akan ada. Keterampilan khusus, kita tulis di sini. Lalu ada CPMK, Bapak Ibu. Ini adalah turunan dari yang atas ini. Ini kita turunkan di sini. Turunan CP mata kuliah, turunan dari CP program studi. Bisa saja jumlahnya 16. Kalau 16 kali pertemuan, sehingga satu CPMK itu untuk sekali pertemuan. Kemudian bahan kajian, jangan lupa. Di mana kita dapatkan? Yang ada di ketika kita buat matrik, kita taruh di sini setiap pertemuannya. Jadi ada sub CPMK-nya, jadi ada CPMK, kita sub CPMK, lebih detail terkait dengan apa yang kita kerjakan, teknis. Jadi kalau di contoh ini adalah menjelaskan, menganalisis, dan memvisualisasikan data atribut, berarti masa mampu melakukan itu. Mampu menunjukkan di depan kita, dia bisa jelaskan, dia bisa analisis, dia bisa visualisasikan. Nah, pada aspek taksonominya ada di apa? Knowledge-nya adalah di ini, kognitif, dan ini di prosedural. Prosedural kan metakognitif, kognitif, metakognitif. Berarti dia bisa praktik. Memahami pengetahuannya, dia bisa praktik. Kemudian Bapak Ibu, sumber pembelajaran online kita sebutkan di mana. Bisa alamat websitenya. Kalau di sini saya contohkan, ada data bentuk slide, ada data tag itu RPS-nya saya lampirkan, buku referensi yang saya tulis, slide-nya apa, kemudian data yang saya pakai ada misalnya data vektor dan citra satelit, bisa dicontoh ini. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran apa? Ini saya tuliskan. Mandiri dengan cara apa, terstruktur saya tuliskan bagaimana dia melakukan apa, praktik dia melakukan apa. Berapa beban waktu yang dibebankan? Tolong ditulis. Cara menilai bagaimana? Oh, ada aktivitas kelas kita dengan kuis,
ada rubrik penilaian deskriptif, ada dengan produk hasil akhir proses. Portofolio. Kalau mahasiswa menghasilkan portofolio dalam bentuk paper, dalam bentuk observasi, yaitu yang kita nilai. Lalu, apa pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa? Kita tuliskan apa pengalaman belajarnya. Secara online apa, aktivitas kelas apa. Atau bisa saja aktivitas praktik apa. Praktiknya tidak harus di lab, juga bisa di rumah. Hal yang sama untuk setiap pertemuan, ini saya contohkan saja, setiap pertemuan kita tulis seluruhnya. Misalnya ini praktek lapangan 1 kali 170 menit kita tulis. Berapa menit dia di lapangan kita hitung. Nah, Bapak dan Ibu, ini semua sedetail inilah RPS yang harus kita buat. Kemudian saya langsung pada pembahasan rubrik penilaian. Bapak Ibu harus menuliskan minggu CPL yang dicapai apa, CPMK apa, sub CPMK apa. Ini dituliskan yang dicapai. Lalu cara menilai bagaimana, bobotnya berapa persen. Bentuk penugasannya apa? Kita tuliskan. Setiap pertemuan kita tuliskan demikian sampai semua pertemuan selesai. Dan terakhir adalah berapa skala penilaian yang harus kita berikan. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang kita siapkan ketika kita akan membentuk sebuah mata kuliah yang ada di MBKM kita. Memang saya menyarankan Bapak dan Ibu, ketika kita buat sebuah mata kuliah MBKM yang terdiri dari sekian SKS, bisa 3 mata kuliah, saya sih menyarankan buatlah mata kuliah pendukung MBKM tadi, agar dia tidak benar-benar langsung menggunakan itu mata kuliah MBKM tanpa ada dasar. Atau misalnya di sekitar MBKM ada mata kuliah pilihan yang bisa membantu mahasiswa untuk mengenal lebih dalam di mata kuliah MBKM. Dan seterusnya. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah gambaran mulai dari kita menyusun kurikulum, menyusun lembaganya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, kemudian sampai RPS-nya bagaimana, cara menilai bagaimana, seperti ini. Ya memang ini mungkin katakan 2-3 jam selesai, tetapi kita harus berpraktik kan. Kita harus berpraktik menyusun ini. Kita harus mengeluarkan, nggak ada gunanya kalau kita tidak praktik dan tidak menghasilkan luaran dalam bentuknya luarannya apa Bapak Ibu? Kurikulum, SOP, standar, kemudian RPS. Itu bentuk, jangan lupa panduan penyusunan kurikulum. Harus ada panduannya. Itu semua adalah bentuk yang saya tunggu, kita tunggu sama-sama itu berproses. Begitu gambaran saya singkat. Semoga cukup memberikan bayangan gambaran ke Bapak Ibu tentang kita harus bagaimana. Memulainya dari mana? Jelas kita bisa sudah rumuskan kemana dan bagaimana cara kita berjalan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya kembalikan, monggo. Baik, terima kasih Pak Yuli. Kalau bicara RPS itu kami selama ini memperbaiki RPS itu dan nggak pernah tuntas gitu, maksudnya. Ya, betul. Selalu, oh ternyata ini masih harus diperbarui lagi, ini lagi begitu. Ini dari peserta belum ada yang menuliskan pertanyaan. Oh, sudah ada tadi dari Pak Ahmad ya. Saya ngantri Bu. Oh, monggo Prof, tadi dulu nanti setelah itu saya bacakan yang pertanyaan Pak Ahmad. Terima kasih Bu Yani. Pak Sri, saya itu ya tadi ini kan memang programnya itu kan pencerahan ya. Jadi sebetulnya saya itu kepingin kalau ada acara seperti ini ya tidak hanya kalau kita lihat hanya 29, kita itu punya dosen itu kira-kira 140 sampai 150 Pak. Oh, nah ini kan ya parsial tadi, jadi ini kan agak repot juga bagi saya. Kalau bisa nanti mudah-mudahan aja luring gitu ya. Kalau luring itu kan jauh lebih ngoprak-opraknya ya datang, daftar hadir dan sebagainya. Nah, ini Pak Sri, saya itu ingin tanya ya. Tadi kalau UKSB kan preferable dengan apa
MBKM ya, sistem kita itu MBKM. Memang itu kan mesti ada apa untung ruginya gitu ya. Karena Pak Wirsatu juga sudah mensinyalir gitu, tidak bisa segala sesuatu itu seperti membalik telapak tangan gitu Pak. Betul, betul. Karena memang itu ya tadi mungkin arasnya itu beda-beda gitu. Ya, pemahaman tentang penjaminan mutu juga berbeda-beda. Nah, zonanya itu di zona nyaman terus gitu. Yeah. Jadi Prof, seperti betul. itu. Iya. Iya. Yeah. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan sebetulnya butuh perangkatnya apa saja toh Pak? Apakah nanti misalnya saja tadi sudah disinggung tentang Biro MBKM itu memang saya setuju untuk segera membentuk itu. Tetapi kalau itu ada pada saat saya kecil itu ada GKM Pak, namanya gugus kendali mutu. Yeah. Jadi nanti kalau itu pikiran saya itu udah kasih serempang gitu. Seperti kalau itu lomba putri cantik itu. Yeah, yeah. Jadi serempang bahwa dia itu adalah gugus kendali mutu yang bertanggung jawab pada prodi maupun UPPS. Nah, ini saya ingin tanya itu sana itu kok terus putusan masyarakat UKSW kok preferable ke yang sistem MBKM itu seperti apa sih timbangannya gitu, agar supaya nanti kita juga dalam waktu dekat gitu nanti lewat Pak Wirsatu ya saya mencoba ke sana karena ini memang ada 2 kurikulum yang repotnya di situ kan. Jadi seperti ibarat Pak Sri, waktu sosialisasi itu kan kalau Anda itu kepengen renang di kolam renangnya sendiri di Unisri silahkan. Kemudian kalau mau renang di Selat Madura, kita dorong, kita fasilitasi. Tetapi kalau itu bentuk-bentuknya tawaran seperti itu, nanti kan manajemen learning management sistemnya kan jadi ganda. Ya. Nah itu yang jadi masalah kan di situ. Ada yang manut ini, yang reguler, ada yang gini. Nah kalau saya setuju itu kalau itu diputuskan memang itu nanti sepakat bahwa itu adalah platformnya MBKM ya semuanya ke MBKM gitu. Ya. Agar supaya tidak terjadi dual function gitu dalam mengelola PBM ini gitu. Nah ini tolong Pak Sri barangkali ada strategi-strategi bagaimana kalau kita itu menuju ke situ. Ya, monggo silakan ya. Saya ingin nanti bisa selalu didampingi. Matur nuwun Pak Sri. Baik, Prof. Terima kasih Pak Rektor. Jadi strategi yang paling utama menurut saya adalah instruksi dari Pak Rektor yang secara tegas menjalankan ini. Itu adalah langkah pertama yang dilakukan rektor kami dulu. Jadi MBKM di kami itu kan sejak 2017 saat itu Pak Rektor menegaskan kita masuk KKNI. Semua prodi wajib dan menggunakan satu kurikulum saja. Kebetulan saya diberi waktu 1 tahun untuk merubah 54 prodi tadi, Bapak Ibu. Setiap 2-3 minggu kami pertemuan untuk membahas perkembangan. Pertama CP, semua prodi harus buat CP, kita cek semuanya. Jadi saya buat tim kecil yang sebelumnya dilatih untuk tentang kurikulum itu sampai menghasilkan kurikulum, kemudian kami tim tadi yang bekerja melihat CP semuanya. Dan berikutnya membuat bahan kajian. Nah, semua kita lihat semua bahan kajian sama sampai menghasilkan sebuah kurikulum. Nah, tetapi sebelum semua itu harus membuat panduan kan. Jadi harus ada tim pertama yang buat buku panduannya dulu dan SOP komplit. Itu tim pertama. Tim pertama ini yang sekalian juga mendampingi membuat kurikulum. Dan tim ini tetap harus wajib dilakukan karena itu otoritas rektor. Di situ rektorlah yang bersabda ibaratnya waktu itu. Memang harus jujur saya katakan rektor saat itu memang tangan besi dalam hal itu. Semua wajib ikut, tidak ada demokrasi sama sekali waktu itu memang. Dan saya bersyukur karena saya lebih mudah mengatur. Waktu itu saya sebagai direktur penjaminan mutu. Nah, kemudian selama setahun kami berproses dan pada akhirnya terakhir kami semua 54 prodi bisa berhasil semuanya. Nah, saya tidak tahu bagaimana iklim yang ada di Unisri, apakah mungkin kebijakan yang sama dilakukan. Artinya apakah
teman-teman, apakah kita semua akan sepakat kita berjalan semua. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana Pak untuk migrasinya? Karena kan kita harus buat aturan juga ketika mata kuliah berubah, tetapi bahan kajian ada, itu pengakuan nilainya bagaimana? Ini kita diskusikan panjang Bapak Ibu diskusinya. Tetapi sebelum memulai itu kita semua bereskan semua urusan itu. Sehingga berjalannya nanti mudah. Jadi memang langkah pertama yang ditetapkan Pak Rektor adalah pertama buat tim untuk menyusun panduan dan menyusun panduan dan melaksanakan proses migrasinya. Yang langkah kedua adalah sosialisasi ke semua fakultas, prodi, dan dosen. Bahwa kita akan ke sana. Bahkan bahwa kita punya satu jalur yang sama. Bahwa kita akan berjalan dengan satu kurikulum yang sama. Sosialisasi itu. Sudah pasti dengan sosialisasi itu, tim harus kompak. Nggak boleh satu ke kanan, satu ke kiri, nggak boleh. Harus kompak, sejalan, satu instruksi dari rektor, semuanya berjalan bersama. Kemudian menyusun bersama, pada waktu tertentu langsung mengimplementasikan. Tim selesai belum? Ada mekanisme monef. Tim harus memonef dulu. Ada nggak yang bermasalah? Bapak Ibu, kunci persoalannya di mana? Kerjasama. Kan kita butuh kerjasama. Yang akan menjadi penghambat adalah ketika tim diminta untuk membuat sebuah kerjasama dengan mitranya. Baik itu penelitian, PKM, nah itu akan jadi penghambat. Nah, disinilah peran tim utama ini akan berjalan. Bagaimana dia bisa memberi solusi. Jadi, memang saran saya tim inilah yang, kalau di tempat kami itu dulu, yang namanya LPM itu adalah KPK-nya UKSW. Ya, kami ditugaskan di bawah rektor itu untuk mengatasi semua persoalan akademik waktu itu. Dan harus selesai, harus tuntas. Nah, saya berpikir teman-teman mengembangkan sistem yang paling tidak mengarah ke hal yang sama. Kita ambil positifnya ya, jangan negatifnya, kita ambil positifnya. Agar apa? Karena kita waktunya terbatas sekali. Saya sepakat mungkin suatu saat kita ada pertemuan offline begitu. Untuk memulai, dari mana mulainya ya kita buat panduan dulu. Saya sudah kirimkan draftnya, mungkin ke Bu yang kemarin ikut saya kirim draftnya dalam bentuk Word. Itu kita tulis ulang sejalan dengan Unisri. Sejalan dengan kebijakan Unisri kita tulis ulang. Kemudian kita susun SOP-nya, kita susun prosedurnya, standarnya. Lalu kita minta Pak Rektor mensahkan dengan SK Rektor. Lalu itu kita bagikan ke semua prodi, kita mulai berjalan. Dengan panduan, dengan SOP, dengan SK dan terusnya, kita mulai berjalan menyusun kurikulum ini tahap demi tahap. Kita buat jadwalnya, minggu pertama apa, minggu kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai selesai. Setelah selesai, kita cek akhir, review terakhir, kemudian kita implementasikan, jangan lupa kita sosialisasi lagi yang terakhir, sosialisasi kurikulum itu ke setiap prodi masing-masing. Ketika implementasi, ada mekanisme migrasi, yaitu yang lama ke yang baru. Berarti ada yang, jangan sampai catatan migrasi pertama, jangan pernah merugikan mahasiswa. Kita rugi sedikit-sedikit nggak apa-apa, tetapi mahasiswa jangan sampai rugi. Contoh, kalau mahasiswa pertama ambil 2 SKS, yang baru 3 SKS, bisakah langsung diakui jika bahan kajiannya sama? Langsung saja nggak apa-apa. Di tempat kami begitu. Mahasiswa nggak rugi kok. Dia malah untung. Kalau rugi, mahasiswa merasa dirugikan, dia akan membuat konflik. Jadi, misalnya 2 SKS nilai C, yang 3 SKS yang baru ini nilai apa? Bisakah 3 SKS langsung C? Ya boleh saja. Jadi kita buat aturan-aturan yang menguntungkan mahasiswa. Nah, semua standar, semua prosedur itulah yang kita siapkan Pak Rektor sebelum kita jalan. Berapa lama untuk menyiapkan semua itu? Paling lama seminggu selesai. Wah, nekat ini. Ya bisa, setiap hari kita pertemuan membahas itu. Seminggu selesai, minggu berikutnya ada sosialisasi ke semua prodi, ada persoalan apa kita tampung, kita perbaiki lagi minggu berikutnya, setelah fake kita bagikan ke semua prodi, jalan.
Itu strategi yang saya usulkan, tahapan demi tahapan yang bisa kita kerjakan sama-sama. Sudah pasti sekali lagi Pak Rektor tadi betul, ketika sampai pada RPS kurikulum, semua dosen kita libatkan per prodi masing-masing, tidak bareng-bareng ya. Misalnya sekarang tim Satgas dengan Pak Rektor ke fakultas ini, Pak Rektor dengan tim Satgas ini, demikian gantian biar nggak bareng-bareng semuanya. Tujuannya apa? Sosialisasi untuk mengimplementasikan itu, sehingga kita harus tegaskan ke teman-teman dosen bahwa ini semua adalah akan memudahkan dosen, akan menguntungkan dosen dalam proses pembelajaran, memberi kesempatan dosen untuk merekognisi, memberi kesempatan dosen untuk mengembangkan diri masing-masing. Jadi itu peluangnya yang kita akan tawarkan ke setiap dosen, dan saya yakin dosen akan lebih banyak yang mau karena akan lebih mudah itu. Tetapi dengan catatan ingat, SPMI harus berjalan ketat. Kalau tidak berjalan ketat akan jadi masalah. SPMI berjalan ketat apa? Ya standar mutu pendidikan berjalan, proses berjalan, isi berjalan, semuanya berjalan ketat. Lalu bagaimana memonitornya? Bareng-bareng AMI. Bareng-bareng mekanisme AMI. Agar semuanya bisa sinkron. Mungkin itu Pak Rektor, mungkin semoga bisa menjawab terkait dengan strategi apa yang harus kita kerjakan terkait dengan bagaimana menjalankan MBKM ini. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sri. Oke. Saya langsung bacakan, ada pertanyaan dari Pak Ahmad Mustafa, Pak Yuli. Ini beliau bertanya terkait dengan asesmen CP. Apakah berarti setiap minggu dilakukan pengujian, kemudian bentuknya seperti apa? Monggo. Betul Pak, itu sebuah persoalan yang saya juga alami. Jadi saya tidak pernah menyelenggarakan TTS-TAS, tidak pernah. Tetapi saya menilai setiap minggu. Minggu ini saya menilai, kemudian saya memberi tugas untuk saya nilai minggu depan. Saya menilainya saat itu juga langsung. Kenapa? Biar nggak membebani saya. Bayangkan setiap minggu saya terima, saya kumpulkan, itu akan numpuk Bapak. Mendingan saya saat minggu itu juga saya langsung menilai hasilnya apa, diskusi. Jadi modelnya adalah diskusi langsung. Portofolio mereka bagaimana, kita diskusi, kurangnya di mana, revisinya kapan, itu kita diskusi terus. Jadi model pembelajaran benar-benar kita interaktif, benar-benar kita lakukan itu. Sehingga memang tambah pekerjaan, tambah capek, iya. Tambah capek, iya. Karena apa? Setiap minggu kita harus berinteraksi, kita harus memikirkan itu, kita mengajar, habis mengajar kita harus menanyakan tugas masing-masing, kita diskusi, tetapi kita memang akan berkurang beban kita terkait koreksi dan sebagainya. Betul Bapak, memang itu tambahan itu. Tetapi sekali lagi itu harus tertulis di RPS semuanya. Jangan tiba-tiba TTS, tiba-tiba tes, jangan. Itu kita tuliskan di RPS. Capaiannya apa, kita tuliskan di RPS semuanya. Sehingga mahasiswa akan tahu, oh hari ini kita dinilai bagian ini loh. Oh besok kita dinilai bagian ini, mahasiswa tahu. Mungkin begitu Bapak. Pak Yuli. Jadi penting sekali ya untuk mencantumkan semua aktivitas yang akan kita laksanakan itu di RPS begitu. Betul. Dan mahasiswa berhak tahu sejak awal perkuliahan. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jumanto PGSD terkait dengan SPMI MBKM. Apakah SPMI dilakukan juga di tingkat prodi dengan dukungan dokumen yang komplit? Monggo, Pak Yuli. Iya, betul. SPMI itu harus dijalankan pada level prodi, karena prodilah yang akan di assessment pada evaluasi diri. Prodi harus paham benar 24 standar plus standar tambahan atau indikator kinerja tambahan. Prodi harus tahu benar, punya dokumen lengkap, punya semua proses lengkap, dan sebagainya. Makanya itu yang berat. Saya katakan itu yang berat. Ketika kita berjalan SPMI tadi saat kita berjalan, yang berat ya mendokumentasikan itu semua. Tetapi ya itu harus kita lakukan mau tidak mau. Makanya out of context saya sampai kembangkan sistem itu kan untuk membantu dokumentasi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimanapun kunci dari semua proses ini itu di prodi sebenarnya. Terutama Kaprodi. Kalau saya membuat key performance indicator KPI, itu yang paling banyak itu Kaprodi harus saya katakan.
terbesar adalah memang dosen paling banyak, lalu kaprodi, lalu lebih kurang adalah dekan, bahkan rektor itu sedikit, rektor dan rektor sedikit. Kenapa? Sedikit tapi tanggung jawabnya besar. Dosen itemnya banyak tapi kecil-kecil. Nah itu saya ada KPI-nya, nanti kalau butuh saya bisa share. Jadi Bapak dan Ibu, itu semua memang KPI itu saya susun dasarnya apa? SNPT, kemudian saya susun juga dasarnya pakai panduan pengurusan jabatan fungsional akademik dan BAN PT. Jadi KPI itu saya susun itu nanti saya berikan Excel-nya, tetapi Excel itu saya pakai untuk pengembangan sistem yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi, tetapi kalau butuh Excel-nya saya bisa sharekan Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau dengan manual ya luar biasa beratnya, tidak mungkin kalau karena penilaian manual, apalagi menurut saya dosen saja ada sekian puluh indikator, jadi akan sangat berat jika manual. Tetapi jika nanti membutuhkan apa tidak sebagai referensi, saya nanti bisa share. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi memang betul SPMI tidak pada level lembaga pendidikan itu saja, tidak pada level perguruan tinggi saja, fakultas, tapi harus benar-benar sampai ke tingkat program studi. Begitu. Matur nuwun Pak Yuli. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan bertanya langsung karena di kolom chat sudah tidak ada yang menuliskan pertanyaan. Saya Bu Yani. Nah, silakan Pak Ahmad. Makasih Pak Yuli, mau tanya. Di tempat kami itu kan praktikum itu menjadi mata kuliah tersendiri, Pak. Jadi terpisah dengan mata kuliah. Jadi misalnya katakanlah mata kuliah biokimia, itu ada praktikum biokimia, terpisah. Nah, sejarahnya dulu karena kalau dulu sebenarnya zaman dulu itu digabung menjadi satu. Jadi istilahnya 3 SKS itu tuh 2 teori, 1 praktikum. Tetapi kemudian biasanya mahasiswa itu tuh kadang karena bisa jadi kuliahnya nilainya jelek atau bisa jadi praktikumnya yang jelek begitu. Khususnya yang paling sering itu kuliahnya yang jelek, Pak. Kalau praktikum itu kan kita menilai dari segi keaktifan ya, dan dia bisa tidak bekerja sama dan sebagainya. Jadi rata-rata praktikum itu nilainya bagus. Nah, yang sering jadi masalah itu nilai teorinya. Nah, ketika kemudian nilai teorinya jelek, itu kan berarti di tahun depan dia harus mengulang. Nah, kalau mengulang teori tidak ada masalah, tapi kalau mengulang praktikumnya lagi kan mesake begitu, sehingga akhirnya waktu itu diputuskan dipecah teori sendiri, praktikum sendiri. Nah, dengan adanya model MBKM ini kan formatnya mungkin sedikit berbeda begitu Pak ya. Itu menurut Bapak kalau seumpamanya disesuaikan dengan MBKM itu sebaiknya bagaimana Pak ya? Bapak Ahmad Mustafa, terima kasih. Nah, memang kalau kita lihat di SNPT itu memang kuliah itu kan termasuk kuliah tutorial, kemudian praktikum itu kan bentuk pembelajaran. Sehingga memang sebaiknya menjadi satu. Karena nama mata kuliahnya apa, bentuk pembelajarannya adalah kuliah dan praktik. Jadi sejak KKNI itu harusnya sudah menyatu Bapak. Sejak KKNI. Tetapi saran saya, dalam konteks MBKM ini, kita kembalikan ke ranahnya bahwa praktikum itu ada bentuk pembelajaran, sehingga kurang pas kalau itu menjadi nama mata kuliah. Nama mata kuliah adalah lebih ke arah berbagai bahan kajian yang tersusun pada mata kuliah tadi. Bahan kajiannya apa saja. Sehingga praktikum kita kembalikan ke kuliah, kemudian di situ ada bentuk pembelajaran teori atau tutorial atau kuliah dan praktikum. Jumlah SKS-nya ya kita hitung. Kita nggak bisa kira-kira, kita hitung. Dihitung dengan cara apa? Berapa jumlah bahan kajiannya? Setiap bahan kajian itu dia berada pada kelas apa?
level kognitifnya dan level metakognitifnya ada pada kelas apa. Itu kita hitung. Apakah dia cukup remember, mengingat saja selesai, atau harus analyze, harus create, baru bisa menjadi lulus capaian pembelajaran mata kuliahnya. Itu harus kita kembali ke sana, Bapak. Mungkin itu Bapak bisa menjawab. Pak Sri, saya nyambung Pak Mustafa. Saya nyambung. Pertanyaan Pak Mustafa tadi menarik. Jadi begini, kalau tadi disampaikan ujiannya itu masih selama UTS dan UAS gitu, kita bisa membayangkan kalau ada jadwal masa ujian UTS gitu ya. Yeah. Mahasiswa itu ngambil taruh aja 6 mata kuliah. Ya kan? Terus ada jadwal, terus belajar. Nah, belajar 6 mata kuliah itu kan tidak gampang gitu ya. Yeah. Jadi yang saya menyitir dari pendapat Pak Sri Yulianto tadi. Jadi kalau itu memang sistemnya MBKM itu weekly itu tadi. Nah itu kan orang terus fokus pada apa yang disampaikan mingguan tadi. Yeah. Apalagi kalau nanti kita itu menilai itu relatif, ya pesertanya 50, yang tertinggi itu A, terus yang bawah sendiri itu kalau kurva normal itu ya E. Jadi tidak mungkin kalau itu yang tidak rela itu dosennya, kalau itu mau dapat A atau B semua gitu. Nah ini barangkali Pak Sri juga punya apa ya, sporting ini, pengalaman itu, agar supaya ya itu tadi loh. Kalau ujian coba ya Bang, nanti Pak Ahmad juga Bu Yani itu ya ujian kompre apa ujian apa itu ya, itu aja ya klenger. Nah ini barangkali nanti sistem penjenengan itu Pak Sri itu juga tadi kok lebih anu ya, kalau weekly itu kan ya fokusnya ini per sub ya tadi sub mata kuliah tadi. Nah oleh sebab itu saya kok anu ya sependapat gitu ya, kalau ini memang ada reformasi di dalam platform pendidikan ini, agar supaya tadi yang sebetulnya Mas Menteri itu juga gitu, nilai itu tidak penting gitu. Nilai A itu apa artinya gitu. Tapi kalau itu hanya pada saat ujian itu dia bisa gitu. Tapi sebetulnya pembekalannya yang tidak cukup gitu. Jadi kalau saya kok ya win-win solusinya itu memang itu pembekalan itu yang nanti ujung-ujungnya itu ya nilai baik gitu loh. Saya kira itu Pak Sri, monggo kami minta. Betul Prof. Jadi Bapak pakai modalnya rubrik saja Bapak. Jadi setiap minggu itu kita punya rubrik. Misalnya kimia. Minggu ini adalah mahasiswa praktek berhasil membuat larutan ini. Nah kalau dia sudah berhasil kan kita centang, sudah berarti dia sukses. Apapun hanya mau A, mau 10 silahkan. Jadi rubrik mingguan saja. Nah kalau larutan Anda kok kurang, artinya mungkin kurang murni atau apa, berarti tak kasih waktu sekian menit agar saya bisa bernilai rubrik tinggi. Tetapi dengan waktu ini, kalau Anda nggak berhasil, tetap yang lama. Nah, dia akan berpikir berkeras untuk mencapai itu. Jadi setiap minggu saya menggunakan rubrik, Bapak. Jadi rubrik dari ya kalau memang misalnya dia tidak mencapai, saya masih beri kesempatan minggu depan harus bisa. Minggu depan nggak bisa, ya sudah selesai. Artinya dia kalau minggu depan itu nilainya hanya 5, ya 5. Tapi kalau dia bisa naik, berarti bisa 7,5 atau bisa 9 dan sebagainya. Jadi nilai itu sulit. Kita tuh tidak mengejar masalah harus A atau harus apa, tapi dia bisa melakukan apa itu saja sih. Sama kita ketika Medpen, contoh sederhana. Misalnya Medpen itu minggu depan masa harus membuat abstrak. Abstrak kan komposisinya kita atur, ada latar belakang, lalu ada metode, ada hasil, ada luaran dan sebagainya. 250 kata. Nah, kalau kita cek sudah mencapai itu kan ya sudah. Mau cari apa lagi yang kita inginkan? Dia sudah bisa buat abstrak. Kita diskusi, kita tanya, dia bisa jawab. Pak, kalau ngopi dari internet, nah kalau ngopi kan dia pasti nggak bisa jawab. Kalau kita tanya, nah metodemu di abstrak kayak gitu, lah pikirmu bagaimana? Dia akan bercerita metodenya, kan berarti kan bisa. Misalnya begitu, Bapak. Jadi saran saya memang model penilaian itu ada banyak ragam. Nah, memang sebenarnya Bapak Ibu, MBKM itu saya biasanya ada satu
materi lagi tentang pembelajaran, termasuk dalamnya ada model pembelajaran sampai model penilaian, tetapi waktunya sangat panjang sehingga itu tidak mungkin, itu yang berbeda saja nanti. Jadi ada banyak cara menilai. Jadi mulai dari portofolionya, mulai dari dengan rubrik pencapaiannya sebatas apa. Jadi kita tidak kaku hanya TTS, tes kecil, tidak kaku itu. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Dan itu sah. Mau ditulis pada SNPT, masuk ya nggak sah. Nanti kalau sudah pulang Solo Tigo aja Pak Sri. Sekarang masih di Pulau Komodo. Iya. Jadi begitu Bapak, nanti dalam proses perjalanannya nanti saya siap membantu dari awal sampai nanti sampai selesai. Terima kasih. Setelah ini kita buat grup WA saja, kita komunikasi langkah-langkahnya bagaimana. Nanti selagi kan memang sekarang gongnya itu ada di Pak Rektor. Pak Rektor ngegongnya mulai kapan itu nanti di Pak Rektor. Kemudian gong berikutnya adalah tim yang dibentuk Pak Rektor bekerjanya kapan, ditarget selesai kapan. Nah, kemudian tim itu juga mentarget prodi selesai kapan dan sebagainya. Itu semua harus terukur, harus ada validasinya. Ya begitu cara bekerjanya. Sampai sektornya apa dan sebagainya. Mungkin begitu Pak Rektor masukan saya. Terima kasih Pak Sri. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan untuk Bapak Dr. Sri Yulianto? Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa mungkin semua sudah cukup paham atau malah cukup pusing. Tadi Pak Ahmad sudah cari Panadol soalnya. Jadi, kami sangat ini Pak Yuli, jadi banyak dibukakan banyak hal bahwa kami perlu melakukan banyak perbaikan dan kalau boleh saya sedikit ringkas dari 2 materi yang sudah disampaikan tadi, yang terpenting adalah SPMI harus jalan ketat begitu nggih. Kemudian langkah-langkahnya tadi harus dimulai dari kebijakan rektor, ada tim universitas yang nanti harus membuat panduan untuk semua prodi dan nanti melibatkan semua dosen pengampu mata kuliah untuk mengimplementasikannya di RPS. Nah, ini kita memang harus bekerja keras dan kita memang harus benar-benar memperbaiki segala sesuatunya, termasuk RPS tadi. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Dr. Sri Yulianto yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa dan nanti mungkin masih akan kami repoti terus gitu ya Pak. Dengan senang hati Ibu, monggo. Matur nuwun sangat. Terima kasih karena sudah banyak berbagi dan kami mungkin juga akan perlahan-lahan harus melangkah begitu, harus melangkah untuk melakukan perbaikan kurikulum. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator pada sesi kedua menyampaikan permohonan maaf kalau selama memandu sesi kedua ini ada banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan dan saya kembalikan waktu selanjutnya kepada pembawa acara Ibu Merkuria Karyantina. Monggo Bu Tina. Terima kasih Bu Yani dan Pak Dr. Sri Yulianto atas pemaparan, cukup membuat kita tambah pusing ya Bu Yani ya. Ya semoga aja kita selesaikan pertahapan dan lebih mudah, kita bertahap, tidak langsung semuanya tapi kita mulai dengan bertahap. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, kemudian Pak Bambang Ali, Pak Siswati, dan semuanya saja yang telah mengikuti acara ini dari pagi dan masih tetap standby sampai siang ini. Juga Pak Sri Yulianto, saya mewakili dari fakultas, mohon maaf jika mungkin ada salah kata dari kami semua, mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya acara kami tutup sampai sekian. Terima kasih, sampai berjumpa lagi mungkin di lain waktu. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin keluar Bapak Ibu. PT DJ ke
Matur nuwun Pak Yuli. Matur nuwun, matur nuwun ya. Telepon Pak Yuli. Izin live Bu Merkuria. Nggih, matur nuwun Bapak, nggih, monggo. Nggih. Untuk link presensinya apa bisa di-share ulang ya? Sekedap Bu Hartini baru saya cari, sekedap. Nggih, sekedap. Di chat sudah ada. Tadi pagi Pak, ini hilang. Hilang itu? Nggak ada. Nggih, sekedap baru saya cari. Tadi yang share Bu Nani. Cuma sekali ya, Bu? Cuma sekali. Ya, cuma sekali saja. Saya baru cari ini. Ini yang di-share oleh Pak One ini link absensi. Oh, sudah ketemu Pak One? Ya, sudah terlihat atau belum Bu Hartini? Sampun Bu Hartini? Salah satu. Sudah terlihat. Sama ya itu ya. Sama Ibu. Sami. Ya. Monggo yang belum silahkan mengisi. Nggih, saya isi dulu. Monggo Pak Narso bisa diisi. Saya belum ngisi Pak. Sudah ngisi dari Monggo. Ibu. Amat ya, aku nak bawa amat. Hari Minggunya masih beberapa hari. Pak Ses, silakan dicek ada. Makan orang Pak Ses lah bagi-bagi ya. Ntar pesta iki. Nggih ta, Pak? Iya no. Beri tenan Pak Sis. Ahmad itu siapa Pak? Halo? Dalam Pak. Presensi. Presensi? Nggih. Presensi yang tadi pagi. Presensi di mana? Di chat? Dia di chat Pak. Ya. Kalau belum monggo presensi terlebih dahulu. Hanya satu kali tadi pagi atau kalau yang belum bisa chat presensi sekarang. Oh, kalau sudah ya Bu. Sampun Ibu, sampun satu kali. Nggih. Matur nuwun Bu Lucy. Yang tak boleh itu presensi kak. Lah napa Pak Ses? Presensi mboten enten, Pak. Nomor rekening BNI-nya ya, tak boleh. Nah, biasanya sing ya transfer bagi insentif Pak Sis Ini bisa. Saya izin live ya, matur nuwun. Monggo Bu Yani, matur nuwun. Saya juga izin live. Nggih, matur nuwun Bu Lucy. Pakai surat izin nggih Bu Lucy. Hari Pak. Nggih Bu Hartini. Nggih, monggo Bu Hartini. Iya, matur nuwun. Nggih, Pak Bambang izin. Saya tutup semuanya nggih. Monggo. Pak Sis golek. Tak tutup Pak Sis kabeh mati. Oh, tutupan kabeh. Aja nganti ana sing ketak gak masuk angin. Iya. Ya.